Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa pertemuan kita tidak bersua. Pagi ini kita melanjutkan kajian fikih sirah dan kita sampai di penghujung bab ya. Di bab terakhir kita sudah menyelesaikan satu kitab ini secara utuh. Mudah-mudahan masih membekas dalam benak kita dan juga menjadi perilaku keseharian kita. Kita mengamalkan Islam berdasarkan petunjuk, tuntunan dan bimbingan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita pelajari satu persatu dari sirah beliau. Kajian tentang sirah ini sering kami ingatkan adalah di antara kajian yang paling penting karena dia merupakan representasi daripada tafsir Al-Quranul Karim. Tidak akan benar pemahaman kita terhadap Al-Quran kalau kita tidak mengkaji sirah ini. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dan kita sampai di bab terakhir ya, nanti kita lanjutkan insyaallah di kajian yang akan datang dengan tema atau kitab yang baru. Yang kedua, kita sampaikan salawat dan salam kepada uswatun hasanah kita, suri toladan dan baginda yang kita cintai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya, kita ikuti sunnah-sunnahnya dan terus kita perjuangkan risalah serta dakwahnya. Ikhwas sekalian, di pertemuan terakhir kita mengkaji detik-detik wafatnya Rasul. Termasuk juga kita sudah mengkaji tentang pengiriman Usamah bin Zaid ke Balqa. Ini sudah kita kaji dua tema ini dan ini dua tema yang menjadi tema bagian daripada tema terakhir begitu ya. Sebelum persis baginda Rasul wafat. Di detik-detiknya itu sudah kita baca, termasuk sakitnya beliau, awal mula sakitnya beliau, ini sudah kita kaji. Nah, pagi ini kita akan mengkaji sakaratul maut Rasulullah. Jadi bagaimana kondisi Rasul ketika beliau menghadapi sakaratul maut. Dan bagaimana juga kondisi para sahabat menjelang sakaratul maut Rasul dan pasca beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sikap-sikap para sahabat nanti kita coba kaji ya, satu persatu. Baik ikhwas sekalian, Syekh Muhammad Said Ramadan mengawali
tema tentang sakaratul maut ini dengan menyebutkan satu kaidah. Beliau mengatakan bahwa sakaratul maut ini adalah hukum Allah yang pasti, berlaku bagi semua hambanya. Tidak ada yang tidak mengalami. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa itu pasti mencicipi kematian, merasakan kematian. Dan ini bertebaran di beberapa surat. Ayat yang bunyinya redaksi seperti ini itu bertebaran di beberapa surat. Di surat Az-Zumar ayat 30 bahkan Allah menegaskan innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau Muhammad pasti mengalami kematian, pasti akan mati, dan sesungguhnya mereka pun akan mati. Jadi baik baginda Rasul maupun umatnya, termasuk orang-orang kafir yang menentang Rasul selama ini pun akan mati. Dan dalam pandangan Islam kematian itu bukan akhir kehidupan. Kematian itu adalah pemisah antara alam dunia ini dengan alam akhirat atau alam barzakh. Jadi dia hanya pemisah saja, fasal saja itu. Bukan ujung kehidupan. Ini konsep akidah kaum muslimin. Kemudian beliau melanjutkan dengan paparan ya, bahwa di Fajar, jadi Fajar hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Ini beliau tuliskan catatannya begitu. Persis ketika para sahabat itu melaksanakan sholat subuh di Masjid Nabawi, sholat subuh berjamaah, dipimpin oleh Abu Bakar yang sebelumnya sudah ditunjuk Rasul menjadi imam menggantikan beliau. Persis setelah itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam keluar atau tirai yang menutupi bilik Rasul itu, ya kamar beliau itu terbuka gitu. Para sahabat ketika sholat itu melihat tirai itu terbuka dan menyangka Rasul akan ikut sholat bersama mereka. Maka kemudian mereka, para sahabat itu mengambil posisi hendak memberikan jalan. Bahkan Abu Bakar juga sudah berancang-ancang mundur gitu, mau meninggalkan posisinya sebagai imam. Tapi kemudian Rasul memberikan isyarat agar para sahabat dan Abu Bakar melanjutkan sholatnya. Ternyata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menengok, atau bahasa kita itu ngecek saja itu, ingin melihat para sahabat sholat subuh itu. Dan ternyata itu adalah pemandangan terakhir yang dilihat Rasul di hari itu sebelum Rasul wafat. Tirai penutup kamar Rasul itu kembali tertutup. Para sahabat kemudian melanjutkan sholat. Setelah sholat itu, karena sebagian mereka itu merasa Rasul sudah sehat, maka mereka bergegas mendatangi kamar Rasul. Abu Bakar bahkan pulang karena merasa Rasul sudah sehat itu. Jadi pulang ke kampungnya dengan menunggang kuda ya. Jadi dianggapnya Rasul sudah mulai pulih, sudah mulai sehat gitu. Maka kemudian ketika para sahabat menemukan Rasul itu masih di kamar, ternyata Rasul masih sakit. Bahkan Rasul berbaring di pangkuan Aisyah itu dalam kondisi yang semakin lemah, semakin pucat begitu, dan seperti menahan sakit yang luar biasa. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meminta ya, sebuah bejana dengan diberi air begitu. Kemudian Rasul mengambil air dari bejana itu, mencelupkan tangannya, kemudian mengusapkan ke wajahnya, seraya mengatakan la ilaha illallah. Jadi diusapkan wajahnya begitu, kemudian la ilaha illallah, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Ini ucapan Rasul ya, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat. Dan itu menunjukkan bahwa beliau pun saat itu sedang merasakan sakaratul maut. Bahkan Fatimah yang hadir ketika itu, beliau mengatakan begini, Fatimah mengatakan begini, wahai ayah, alangkah beratnya penderitaan ayah. Melihat dari raut wajah Rasul yang begitu menahan sakit itu,
Kemudian Rasul menjawab, insya Allah setelah hari ini ayahmu tidak akan lagi merasakan penderitaan. Ada semacam dugaan kuat dalam diri Rasul bahwa kematian itu pasti datang hari ini juga. Maka Rasul mengatakan, insya Allah setelah hari ini ayahmu tidak akan merasakan penderitaan lagi. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam terus memandang siwak yang ada di kamar itu. Jadi Rasul melihat siwak kemudian dipandang terus. Sehingga Aisyah itu merasa Rasul itu ingin diambilkan siwak itu. Maka Aisyah bertanya, dan betul Rasul menginginkan siwak itu dengan anggukan kepala itu. Jadi sudah tidak bisa bicara. Beliau mengangguk, kemudian Aisyah mengambilkan siwak. Ketika dipakai oleh beliau terasa kasar, Aisyah kemudian minta izin untuk melembutkan siwak itu. Siwak itu dilembutkan kemudian dipakai Rasul, dipakai untuk siwakan begitu ya. Kemudian Rasul mencelupkan kembali tangannya ke bejana air itu, kemudian mengusapkan kembali ke wajahnya dan mengatakan la ilaha illallah, sungguh kematian itu memiliki sakarat. Itu diucapkan lagi 2 kali ya. Kemudian persis detik setelah beliau mengatakan itu, beliau mengucapkan Rafiqil A'la. Jadi satu ucapan yang kalau kita rasakan itu Rasul sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kalimat Rafiqil A'la itu adalah lafadz atau predikat atau sebutan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rafiqil A'la. Jadi zat yang maha tinggi. Jadi Rasul ketika mengatakan kalimat itu, ruhnya itu sudah ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam posisi itu kemudian Rasul wafat. Tangannya semakin lunglai begitu. Sudah tidak berdaya ya, tubuhnya sudah dingin. Kemudian sudah pancaran wajahnya sudah mulai pucat. Dan 100% ruh Rasul itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi detik-detik wafatnya Rasul. Jadi kalau kita lihat dalam uraian sirah yang disampaikan oleh para ulama, termasuk Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq dalam tabaqatnya, ya, detik-detik wafatnya Rasul ini kemudian menjadikan sebagian sahabat itu terguncang, sebagian besar sahabat. Bahkan Madinah itu terguncang. Dan yang paling terguncang ketika itu adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab itu merasa bahwa Rasul itu hanya seperti Musa ketika dipanggil Allah selama 40 hari. Beliau tidak wafat tetapi hanya dipanggil untuk menghadap Allah sejenak. Bertemu dengan Allah sejenak kemudian kembali menemui kaumnya. Tetapi dugaan Umar itu salah. Karena Rasul itu betul-betul sudah wafat. Nah, ketika mendengar berita itu, Abu Bakar As-Siddiq kembali dari kampungnya itu kembali ke Madinah dengan menunggang kuda. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menuju kamar Rasul dan melihat Rasul sudah ditutupi kain. Rasul kemudian, Abu Bakar As-Siddiq kemudian mengatakan begini. Beliau membuka tutupan penutup kain itu, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendekap jasad Rasul itu, didekap dengan kuat begitu dan beliau menangis ya. Kemudian Abu Bakar mengatakan begini, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, ayah dan ibuku menjadi tebusanmu wahai Rasul. Engkau tidak mengalami dua kali kematian, bahwa ini adalah kematian yang benar-benar engkau alami. Jadi kematian ini betul-betul kematian gitu. Tidak ada kematian 2 kali itu. Ini betul-betul kematian. Kemudian Abu Bakar dengan tenang menutup kembali kain itu. Kemudian keluar menemui manusia yang sudah hiruk pikuk mendengar kabar wafatnya Rasul itu. Sudah kacau balau begitu.
Jadi kondisi kaum muslimin ketika itu sudah sebagian menangis, sebagian kemudian bahkan yang perempuan itu ada yang histeris ya. Meskipun itu jadi diingatkan Rasul tidak boleh terjadi begitu. Tapi secara refleks manusiawi itu terjadi. Dan Abu Bakar melihat posisi Umar itu ketika itu sedang mengamuk, ya, sedang marah begitu. Dengan mengacungkan pedang, dia mengatakan, siapa yang mengatakan Muhammad itu mati, saya akan bunuh dia. Maka Abu Bakar kemudian menenangkan Umar. Ditenangkan tetapi Umar enggan, tidak mau. Maka Abu Bakar menuju kerumunan manusia dan kemudian mengatakan begini. Kalimat yang menjadikan seluruh kaum muslimin ketika itu terdiam dan mengikuti taujih Abu Bakar. Kata beliau, barang siapa yang menyembah Muhammad maka hari ini dia sudah meninggal. Dan barang siapa yang menyembah Allah, yang menjadikan Allah sebagai Tuhannya yang dia sembah, maka sungguh Allah itu maha hidup dan tidak mati. Kemudian setelah itu Abu Bakar As-Siddiq membacakan ayat 144 surat Ali Imran. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa mata aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala 'aqibayhi falan yadurra Allah shay'an wa sayajzi Allahu asy-syakirin. Nah, ketika mendengar ayat ini, kaum muslimin itu seolah-olah belum pernah mendengar ayat itu. Lupa kalau ayat itu pernah turun gitu. Maka ketika Abu Bakar membaca itu, mereka kemudian mengikuti bacaan Abu Bakar itu. Baru ingat kalau ada ayat seperti itu. Termasuk Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu dengan tadi ya, perasaannya yang kalut itu kemudian ikut membaca ayat itu dan kemudian lemas kakinya dan terduduk dia di tanah. Dia katakan, saya baru mendengar ayat ini seolah-olah. Dan setelah mendengar taujih Abu Bakar dan dibacakan ayat itu, Umar kemudian bisa menerima kenyataan bahwa Rasul sudah wafat. Umar menangis sejadi-jadinya itu. Ya. Umar menangis jadi-jadinya. Jadi merasa sangat kehilangan baginda Rasul dan merasa bahwa perpisahan itu begitu cepat. Ya. Nah, para perawi hadis dan para ulama menyatakan bahwa Rasul wafat pada usia 63. Kalau dihitung mungkin secara ilmu falak ya, ada sebagian yang mengatakan tidak sampai 63, jadi 62 sekian, lebih berapa bulan gitu. Tapi kalau digenapkan ya 63 itu. Pada saat usianya yang ke-63 kurang lebih, beliau menghabiskan 40 tahun itu untuk masa-masa awal ya, untuk pengkondisian sebelum dianggap menjadi nabi. Kemudian 23 tahun itu masa-masa untuk beliau mengemban risalah. 13 tahun beliau habiskan di Mekah, 10 tahun lebih sedikit beliau habiskan di Madinah. Jadi masa 63 itu dan masa 63 itu menjadi masa atau umur umumnya umat Muhammad. Umumnya umat Muhammad dipanggil Allah di dalam rentang usia 60 sampai 70 itu. Ada yang lebih tetapi tidak banyak, ada yang kurang juga tidak banyak. Umumnya antara 60 sampai 70 itu. Dan para ulama juga sepakat bahwa Rasul tidak meninggalkan warisan kecuali bigol. Bigol yang berwarna putih, bigol itu keledai ya. Yang berwarna putih yang biasa ditumpangi Rasul menjadi kendaraan beliau. Kemudian ada satu baju perang. Dan ini pun masih tergadai di rumah orang Yahudi. Jadi belum ditebus oleh beliau. Ada sebidang tanah yang sudah diikrarkan beliau untuk diwakafkan bagi Ibnu Sabil.
Jadi praktis tidak ada warisan yang berupa materi yang beliau tinggalkan. Tidak ada kekayaan, tidak ada dinar, tidak ada dirham, tidak ada budak, tidak ada sawah dan ladang. Kecuali tadi sebidang tanah yang itu pun sudah beliau ikrarkan diwakafkan untuk Ibnu Sabil. Dan ini juga mengandung pelajaran yang penting kita kupas dan kita teliti ya. Nah, ini proses sakratul mautnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan perlu sering-sering kita membaca. Ya. Perlu sering-sering kita membaca kisah ini atau bab ini. Karena dengan membaca kisah wafatnya Rasul atau sakratul mautnya Rasul itu pertama kita akan diingatkan pada kepastian akan kematian. Jadi manusia terbaik sekalipun, baginda Rasul sekalipun mengalami itu. Dan setiap kematian itu kata beliau tadi ada sakaratnya. Jadi ada rasa sakit yang betul-betul itu melebihi apapun yang pernah dirasakan manusia dari rasa sakit yang ada di dunia ini. Sampai Rasul pun kemudian terlihat oleh Aisyah, terlihat oleh Fatimah ya, mengalami kondisi yang begitu berat. Bahkan Fatimah menyebutnya alangkah menderitanya engkau wahai ayah. Padahal sakit beliau hanya sekitar 3 hari ya. Ini satu. Jadi merasakan kepastian kematian itu menjadikan hati kita akan lembut. Mudah disentuh dengan nasihat begitu, mudah diingatkan. Dan juga kemudian kita akan berusaha memaksimalkan sisa usia kita yang ada saat ini. Jangan sampai kemudian kita lalai begitu. Bahwa yang tersisa ini kita tidak tahu, ini rahasia yang sangat gaib. Sampai kapan, berapa lama lagi, itu tidak ada satupun orang yang bisa mengetahui itu. Maka kita maksimalkan betul. Bahkan kita wakafkan betul sisa usia itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lagi menjadi kader-kader yang cengeng itu. Karena tugas-tugas dakwah kita mewarisi perjuangan Rasul itu tidak sederhana. Jadi tugas itu tugas yang berat. Dan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita ini termasuk orang-orang yang terpilih insyaallah. Jadi terpilih menjadi orang-orang yang siap mengemban risalah itu. Jadi jangan sampai kita menjadi kader yang cengeng yang tidak lagi mengenali tugas utamanya itu. Makanya Imam Syahid mencantumkan di dalam salah satu poin 10 wasiatnya itu beliau mengatakan wal wajibatu aktsaru minal awqat. Dan kewajiban itu ketahuilah wahai ikhwan itu lebih banyak daripada waktu yang kalian miliki. Jadi kewajiban yang Allah bebankan kepada kita itu tidak sebanding sebenarnya dengan waktu yang kita punya. Kenapa? Karena konsep kewajiban ini konsep kewajiban yang sifatnya estafet. Kalau kita belum menuntaskannya, maka akan dituntaskan generasi setelah kita. Tapi kita diperintahkan sampai kepada batas maksimal betul. Fattaqullaha mastata'tum itu betul. Jadi mengerahkan semua tenaga yang kita punya, potensi apapun yang kita miliki, waktu yang kita punya, semuanya kita kerahkan sampai mentok batas akhir usaha kita itu. Agar nanti ketika Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tugas itu, kita bisa menjawab, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal yang saya bisa. Saya sudah memberikan waktu terbaik saya sudah memberikan harta terbaik saya. Bahkan saya berusaha mendidik anak saya agar dia mengenali tugas yang Engkau bebankan kepada kami. Itu harus kita betul-betul kita pastikan. Nah ini pelajaran pertama ya. Jadi keniscayaan kematian itu perlu sering-sering direnungkan. Maka ada sunnah nabawiyah yang kita dapatkan dalam beberapa literatur anjuran untuk melakukan ziarah kubur. Dan Rasul sendiri menyatakan, ziarah kuburlah kalian karena sungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada akhirat. Kalau kita tidak pernah melakukan itu, hati kita itu akan lalai dari akhirat. Jauh nanti dari akhirat. Dan orang yang lalai dari akhirat, dia tidak akan tertata hidupnya. Dan tidak akan mengerti tugas kehidupannya. Tidak akan memahami dan memaksimalkan usianya itu. Dia akan buang-buang waktu begitu saja. Nah ini pelajaran pertama yang disampaikan oleh penulis ya. Dan beliau menuliskan ini sampai 2 halaman lebih. Coba kita lihat sebagai dasar
surat Al-Anbiya ayat 34-35. Wa ma ja'alna, dan tidaklah kami menjadikan li basyarin untuk manusia siapapun dia, min qablika sebelum engkau wahai Muhammad, al-khulda, keabadian. Jadi tidak ada satupun manusia yang ditakdirkan Allah abadi meskipun nabi. Ini kaidah yang tadi kita sampaikan di awal. Afa imitta fahumul khalidun, apakah jika kamu mati mereka kemudian kekal? Tidak. Dan ini satu pertanyaan yang disebut dalam ilmu balaghah itu dengan pertanyaan takriri. Pertanyaannya sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Ingin mengungkapkan sebuah kepastian aja gitu. Bahwa kalau kamu mati, ya mereka juga akan mati. Kalau kamu dipanggil Allah, mereka pun akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu maksudnya orang-orang kafir ya, yang selama ini memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengingkari kematian itu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Cuma sebelumnya itu kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sebelum kematian itu datang, kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai ujian, fitnah sebagai fitnah. Jadi ketika kita hidup di dunia ini, kadang kita mengalami satu guncangan, tapi kadang kita mengalami kesejahteraan. Kadang kita mengalami kesulitan, tapi sering kita mengalami kemudahan. Tapi ingat, itu semua adalah ujian Allah. Jadi meskipun kita merasakannya mudah, umpamanya ya, kita diberikan Allah keberlimpahan harta gitu, kemudahan mendapatkan materi, itu fitnah, itu ujian. Jadi ujian itu tidak hanya yang sulit saja, tapi kemudahan hidup itu juga ujian. Dan Allah menutup ayat ini dengan sebuah pernyataan yang menegaskan kembali kaidah di awal tadi. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kamilah turja'un, kalian dikembalikan. Ini kalimat turja'un ini adalah kata kerja yang disebut oleh para ulama nahwu itu dengan mabni majhul. Jadi satu bentuk mabni majhul, satu bentuk kata kerja yang mabni majhul. Jadi subjeknya itu pasif. Subjeknya di sini adalah kalian, cuma pasif di situ. Jadi dikenai pekerjaan. Dari kalimat ini kemudian muncul kaidah bahwa mau ataupun tidak manusia itu dipaksa kembali kepada Allah. Jadi orang-orang kafir yang tidak mau kembali pada Allah itu tetap ketika kematian datang itu dia tidak akan punya kekuatan sedikit pun menolak kematian itu. Dia dipaksa kembali kepada Allah. Maka wa ilaina turja'un. Dan itu kita fahami betul. Ya, sejak awal kita fahami itu. Bahkan mungkin kalau di masyarakat kita ini kan sering ya, kalau ada kematian itu kemudian ada taujih. Ya kan? Ada wejangan gitu dari tokoh atau dari kiai. Sebenarnya wejangan seperti itu sifatnya penegasan saja. Karena kematian sendiri itu wejangan. Kita mendengar berita kematian itu saja sudah cukup sebenarnya. Itu nasihat bagi kita bahwa waktu kita itu terbatas. Dan itu pasti tiba gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, dalam bab sebelumnya, di tema sebelumnya itu kemarin kita juga membahas atau menyampaikan bahwa Aisyah itu membacakan beberapa ayat-ayat suci Al-Quran begitu, dibacakan untuk Rasul yang sedang mengalami sakit itu. Tapi tadi Rasul juga mencelupkan tangannya, diusapkan ke wajah. Itu bagian daripada terapi untuk meringankan beban sakaratul maut, dan itu boleh dilakukan oleh seseorang. Kalau melihat ada orang yang memang dalam kondisi dia sudah sakaratul maut, boleh. Itu yang disebut dengan ruqyah sebenarnya. Dan hukum meruqyah itu diperbolehkan. Yang dalam bahasa kita itu jambi-jambi. Ma lam yakun fihi syirk, kata Rasul. Selama jambi-jambi atau ruqyah itu tidak ada unsur syiriknya, itu boleh. Ya, selama dia berisi ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa Nabi SAW. Maka Aisyah ketika membacakan ayat-ayat Al-Quran itu, Rasul mengiyakan. Dan ini sebagai dalil dan bukti bahwa orang yang diruqyah itu
dalam posisi tidak apa-apa. La ba'sa bihi. Jadi tidak ada hukum yang selama ini dianggap bahwa dia akan dikeluarkan dari 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab itu. Tidak, karena Rasul sendiri diruqyah oleh Aisyah. Rasul sendiri diruqyah oleh Aisyah. Jadi posisi orang yang diruqyah itu tidak apa-apa. Ketika dia sendiri tidak bisa melakukan ruqyah itu, kemudian diruqyah orang lain, itu tidak mengapa. Jadi hukumnya boleh. Ya, tidak dianggap melanggar syariat atau makruh itu. Dan doa yang sering dibacakan Rasul kepada orang yang sedang sakit itu, idhabil ba's rabban nas washfi anta syafi la shifaa illa shifa'uk shifaan la yugadiru saqama. Ini doa yang sering dibaca Rasul. Wahai Rabb manusia, hilangkanlah penyakit itu dan sembuhkanlah. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu, kesembuhan yang tuntas, tidak meninggalkan efek samping. Ini kalau dalam kondisi sakit, ketika kita kemudian mengunjungi orang yang sedang sakit itu, kita dianjurkan membacakan doa ini ya. Maka setiap doa itu punya makomnya kan, punya tempatnya ya. Jadi setiap doa itu punya tempat, punya kondisinya. Ada seorang teman itu sedang sakit, dikunjungi teman-temannya, tapi doanya itu membuat dia merasa tidak enak hati. Ya doanya sih isinya bagus, cuma enggak pas kondisinya, enggak tepat gitu. Doanya itu doa Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'an. Itu kan doa isinya kan bagus ya. Cuma ketika kondisinya enggak tepat kan, orang jadi kemudian seperti diharapkan cepat mati itu. Jadi Allah maghfir lahu, dan dia mesem aja gitu. Bisa jadi yang baca juga gak ngerti kan maknanya itu. Dia mesem aja gitu. Ini doanya kok doa ngancam begini. Ya. Maka kita juga hati-hati. Jadi doa yang seperti ini itu dibaca di mana, kondisinya seperti apa, itu harus kita. Ada makomnya ya. Setiap makom, setiap kondisi itu ada doanya. Harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang tidak kalah penting yang tadi kita sampaikan ya. Kisah ini juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sahabat Abu Bakar. Dan karakter beliau itu sudah menunjukkan bahwa beliau itu pemimpin. Maka ketika manusia sedang hiruk pikuk dan sedang dalam kondisi kalut dan sedih luar biasa begitu, apalagi Sayyidina Umar, Abu Bakar itu tampil menenangkan massa. Dan itu tabiat dan karakter pemimpin itu begitu. Jadi pemimpin itu dalam kondisi yang dia tenang, bahkan menenangkan. Akal pikirannya tetap jernih meskipun manusia sedang kalut. Tetap dia jernih, mampu mengendalikan emosi dan keadaan perasaannya. Dan itu tampak betul dari diri Abu Bakar As-Siddiq. Maka tidak salah ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat bahwa pemimpin yang paling layak setelah beliau itu adalah Abu Bakar. Itu tidak salah itu. Maka diberikan isyarat untuk memimpin sholat, menjadi imam dan seterusnya. Maka tadi posisi Abu Bakar itu dia mampu menenangkan massa, bahkan menjadikan massa itu mengerti betul akan kenyataan yang mereka hadapi itu. Ya wabil khusus Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Ini kita fahami. Ini yang seringkali kalau dalam sejarah itu seringkali dinafikan orang-orang Syiah itu. Ini enggak dibaca oleh mereka. Siapa yang menenangkan massa ketika itu mereka tidak baca. Tidak melihat kelebihan Abu Bakar di sini. Kepemimpinannya, ketenangannya. Dan dia bisa menetapkan atau membacakan satu ayat yang persis tepat dengan kondisi saat itu. Dia mengambil ayat 144 dari surat Ali Imran, itu kan ayat yang persis, yang memang kontekstual sekali itu. Dia tahu yang harus dia bacakan kepada kaum muslimin ketika itu adalah ayat itu, bukan ayat yang lain. Kenapa? Karena kondisi kejiwaan kaum muslimin itu sedang antara yakin dan tidak yakin itu. Percaya dan tidak percaya bahwa Rasul sudah meninggal. Biasa kalau orang sedang kalut kan begitu ya. Maka Abu Bakar memilihkan ayat yang tepat betul dengan kondisi saat itu. Dan itu menjadikan kaum muslimin sangat memahami itu. Mereka jadi tenang, terkondisikan begitu. Ya.
dan kemudian kondisi normal. Bahkan tidak selang lama setelah itu kemudian kaum muslimin sudah mulai berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah. Karena proses penenangannya dan recovery psikologisnya itu cepat sekali. Berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah untuk membicarakan apa? Siapa pengganti Rasul sebagai pemimpin. Mereka sudah rembukan dan syura di situ. Bahkan sudah diskusi dan debat tentang siapa yang paling berhak itu. Sampai akhirnya kemudian ketika Sayyidina Umar menjabat tangan Abu Bakar dan membaiat beliau, dan aklamasi seluruh umat Islam menyetujui itu, baik yang muhajirin maupun yang ansar ya. Itu nggak selang lama begitu. Jadi jedanya nggak terlalu lama ya. Ini fadilah atau keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kalau kita cermati juga kelebihan-kelebihan yang lain yang dimiliki oleh Abu Bakar itu ya sejak awal kita, dia adalah orang pertama yang menyambut dakwah Rasul. Dia adalah mertua baginda Rasul. Ini kan kelebihan. Menjadi mertua Nabi itu kan bukan urusan sederhana kan. Dia adalah teman di saat Rasul hijrah. Dia adalah orang yang mengorbankan hartanya untuk perjuangan dan dakwah. Dia adalah imam yang menggantikan Rasul. Dan menggantikan imam ketika Rasul masih hidup itu juga bukan masalah sederhana. Itu mirip kalau antum di pesantren, kiainya ada, tapi ada santri yang ditunjuk kiai itu. Ini mesti santri luar biasa ini, calon kiai pasti itu. Karena nggak wajar pemandangan seperti itu. Kalau kiai masih ada dan beliau tidak bepergian, itu pasti yang imamnya kiai. Nggak ada santri berani maju itu. Tapi kalau ada santri yang ditunjuk oleh kiainya maju, berarti santri ini punya kelebihan. Maka kalau jadi kiai juga nggak boleh asal nunjuk santri. Tuh. Memang harus menjadikan isyarat bahwa santri ini nanti akan layak jadi kiai, jadi pemimpin. Kiai juga harus punya firasat ke sana gitu. Jadi nggak asal tunjuk. Apalagi yang ditunjuk bacaannya jelek, nggak ngerti sholat dan sebagainya. Nggak boleh asal. Jadi kiai juga ada ilmunya gitu ya. Nah, ini contoh seperti itu saja. Jadi kalau Rasul masih hidup, ada sahabat yang ditunjuk, berarti sahabat ini memang posisinya itu mulia sekali di mata Allah dan di mata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya ada juga tadi yang saya sebutkan ya. Kenapa Rasul ingin melihat barisan saf atau saf solat kaum muslimin ketika itu? Dan ketika Rasul melihat para sahabat sudah berbaris menunaikan sholat subuh berjamaah itu, Rasul kemudian menutup kembali dengan tersenyum. Jadi Rasul itu tersenyum ketika melihat pemandangan itu. Itu menunjukkan di satu sisi tentang keutamaan sholat. Tapi di sisi yang lain, para ulama mengatakan Rasul itu ingin melepas mereka, ingin berpisah dengan para sahabat, dan nanti akan melaporkan kepada Allah bahwa Rasul meninggalkan mereka itu dalam posisi mereka sedang beribadah. Dan itu satu catatan yang sangat indah sekali begitu. Bahwa baginda Rasul yang mulia itu meninggalkan umatnya dalam kondisi mereka sedang ibadah, sedang sholat. Ya, jadi ini satu pelajaran yang diungkapkan oleh para ulama. Selain mengungkapkan bahwa sholat itu ternyata adalah pemandangan terakhir yang dilihat Rasul sebelum beliau wafat. Ya. Tapi Rasul ingin menyampaikan kepada Allah, ya Allah saya tinggalkan mereka itu dalam kondisi mereka sedang sholat, menyembahmu, beribadah kepadamu. Nah di satu sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ngecek sahabat tadi itu, beliau itu sebenarnya sedang memendam sebuah perasaan yang begitu cinta dengan para sahabat. Maka ketika melihat mereka sedang sholat, sedang ibadah, sedang berbaris rapi itu, kemudian beliau tersenyum tuh. Beliau tersenyum bahagia sekali gitu. Dan itu menunjukkan cinta beliau kepada umatnya itu begitu luar biasa. Rasa-rasanya tidak ini ya, tidak ingin berpisah begitu. Jadi ungkapan cinta yang tidak tersampaikan dengan bahasa lisan. Meskipun ketika kita baca di bab sebelumnya itu beliau berulang-ulang mengucapkan kalimat ummati itu. Itu ungkapan lisan ya. Tapi ini tadi yang beliau lihat dari pemandangan para sahabat itu menunjukkan itu ungkapan perasaan cinta yang tidak terbahasakan. Dan itu seringkali lebih mendalam begitu. Ya. Dan mudah-mudahan kita pun begitu. Jadi kita pun meskipun tidak pernah berjumpa dengan beliau itu,
rasa cinta kita, ya, rasa ta'zim kita kepada beliau itu semakin bertambah. Maka mengkaji sirah itu mengkaji samudra cinta beliau. Jadi betapa agung pengorbanan beliau itu, betul besar, ya. Jasa-jasa beliau terhadap kehidupan kita ini itu tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali kita mengkaji sirah itu. Maka harus sering-sering, meskipun kitab ini sudah selesai, itu sering-sering harus dibaca. Karena pasti ada sisi-sisi di mana kita kemudian kadang-kadang kurang teliti ketika mengkaji di satu kajian, tapi kita menemukan di kajian yang lain. Maka harus sering-sering diulang dibaca. Tidak selesai 1-2 kali, harus sering dibaca. Nah, ini tentang pemandangan sholat tadi. Kemudian yang berikutnya, ada satu wejangan juga, pesan atau wasiat Rasul sebelum beliau wafat, 5 hari sebelum wafat beliau. Itu beliau berpesan tidak boleh menjadikan kuburan beliau sebagai masjid. Dan mengingatkan tentang kebinasaan umat-umat sebelum kita, ya, bahwa mereka itu dibinasakan Allah, menjadi tersesat, menjadi musyrik, itu karena menjadikan kuburan para nabi dan orang saleh mereka itu sebagai masjid. Maka wasiat terakhir Rasul 5 hari sebelum wafatnya itu isinya ini diantaranya. Tidak boleh menjadikan makam beliau itu sebagai masjid. Maka di dalam catatan di sini, ya, ini ada catatan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Ramadan, ya. Saya bacakan aja ini catatan loh ini. Agar tidak ada salah tangkap nanti tentang makam Rasul yang sekarang masuk di area masjid itu. Imam Nawawi berkata, ketika para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhu memerlukan pelebaran dan perluasan masjid Rasulullah karena jumlah kaum muslimin semakin bertambah banyak, di mana perluasan itu menjangkau rumah-rumah para istri Rasulullah, di antaranya termasuk kamar Aisyah di mana Rasul dimakamkan di situ, dan kedua sahabatnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab dikuburkan di sana. Mereka lalu membangun dinding yang tinggi sekali di sekeliling kuburan mereka itu, supaya tidak tampak di dalam masjid, karena akan dikhawatirkan orang awam akan melakukan sholat menghadap kuburan itu. Kemudian mereka bisa terjatuh ke dalam kesyirikan dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka, para sahabat dan tabi'in itu membangun 2 dinding di sudut sebelah utara dan menyambungnya agar tidak ada orang yang sholat menghadap kuburan tersebut. Jadi posisinya meskipun kuburan itu sekarang masuk di area masjid, tetapi terbatasi oleh dinding, ya, sehingga tidak ada orang yang bisa sholat di area pemakaman Rasul itu. Bahkan menghadap kuburannya saja tidak boleh. Menghadap kuburannya saja itu tidak boleh, karena ini tindakan yang bisa mengantarkan seseorang pada kemusyrikan itu. Nah, ini juga penting kemudian kita jadikan salah satu pelajaran, betapa banyak makam para ulama kita, para kiai, para wali itu dibangun di dalam masjid, dan masjidnya digunakan sholat gitu. Jadi membangun kuburan dengan bangunan saja itu dilarang, apalagi menjadikan bangunannya itu sebagai tempat sholat. Betul, itu dilarang. Rasul menyampaikannya di detik-detik wafatnya Rasul itu, di hari-hari terakhir beliau hidup, itu kan menjadi penting. Itu menjadi semacam wasiat terakhir itu, ya, yang beliau sampaikan sebagai pelajaran agar kita ini tidak jatuh kembali ke dalam kesyirikan gitu. Karena inti risalah agama ini membebaskan manusia dari kemusyrikan itu. Apa jadinya kalau ketika Rasul tinggalkan kita kemudian kita kembali kepada kemusyrikan itu? Maka hal seperti ini kemudian diwaspadai beliau dan diingatkan betul, bahkan dijadikan wasiat terakhir begitu. Itu ada makam kiai, ya, pendiri pesantren itu memang dibangun masjid seperti sebesar inilah. Kemudian makamnya di tengah. Dan itu kalau sudah tiba waktu sholat, tidak sedikit yang sholat di dalam masjid itu, ya. Sholatnya di dalam masjid itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan, ya. Jadi tidak diperbolehkan, dilarang itu. Apalagi kalau persis menghadap ke makam, lebih lagi. Bahkan para ulama juga menganggap makruh kalau ada masjid kemudian di depan kiblatnya itu ada pemakaman, meskipun di luar area masjid, itu hukumnya makruh sholat di masjid itu. Dan itu tidak sedikit, ya kan? Makam
di arah kiblatnya masjid. Itu hukumnya makruh. Meskipun dia di luar area masjid. Karena bisa dikategorikan sholat menghadap makam. Apalagi kalau itu ada unsur kesengajaan menghadap makamnya itu. Bisa jatuh dalam syirik nanti. Jadi kita harus hati-hati betul. Ya. Ini bab yang terakhir disampaikan Rasul itu. Jadi tujuannya tadi agar kita itu setelah ditinggal wafat beliau tidak kembali kepada kesyirikan. Ini pelajarannya. Sekian. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah pesan Rasul, termasuk ya sebelum wafat itu beliau berpesan agar 2 kota suci ini betul-betul dibersihkan dari orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Jadi Mekah, Madinah tidak boleh diinjak orang kafir. Itu pesan Rasul. Kalau ada orang-orang kafir yang masih tinggal di situ, diminta untuk direlokasi, diusir gitu, dipindah tempatkan. 2 kota suci ini tidak boleh diinjak sama sekali oleh orang kafir. Maka menjadi kewajiban kerajaan Saudi saat ini untuk menjaga pesan itu. Jangan sampai ada orang kafir yang datang berkunjung ke sana, kecuali ya untuk menyatakan keislaman. Tapi kalau sekedar melancong jalan-jalan itu nanti melanggar wasiat Rasul. Karena Rasul memerintahkan mengusir orang-orang kafir dari 2 kota itu. Tidak boleh. Makanya 2 kota itu disebut dengan 2 tanah haram, 2 tanah suci itu. Jadi dikeluarkan orang-orang kafir dari situ. Tidak boleh tinggal di situ. Bahkan sekedar melancong jalan-jalan itu melihat tidak diperbolehkan. Nah, kalau ada pemerintah Saudi melakukan itu, maka itu tindakan yang melanggar sebenarnya. Umpamanya kita pernah lihat ada tamu dari Amerika ya, yang diajak keliling gitu, lihat-lihat tanah suci itu tidak diperbolehkan sebenarnya itu. Dan itu pendapat mayoritas ulama yang didukung dengan berbagai macam dalil yang ada. Nah, ini termasuk pesan. Kemudian yang terakhir, ikhlas sekalian, yang tadi kita juga sudah kaji ya. Ini ada satu tema juga yang mestinya kemudian kita tuntaskan. Ada bab terakhir di dalam sirah itu yang disebut dengan Syama'il Rasulillah. Jadi Syama'il itu isinya informasi terkait dengan ciri fisik Rasul, kemudian juga sifat dan perangai beliau, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan beliau, termasuk hal yang disukai dan tidak disukai oleh beliau, marahnya beliau, dalam kondisi apa beliau marah, itu nanti masuknya ke dalam Syama'il. Dan itu harus kita kaji juga. Tapi ini saya pesankan karena ini tadi saya katakan ini tema terakhir kita, maka itu dikaji sendiri, nanti dibaca sendiri. Ya, di bab Syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di bab terakhir. Bagaimana wajah Rasul, bagaimana bentuk tubuh Rasul itu, posturnya seperti apa, rambutnya itu seperti apa. Ya, senyumannya beliau, cara berjalannya itu diceritakan dalam Syama'il itu. Termasuk bagaimana posisi aroma tubuh Rasul, ya, bau mulutnya Rasul itu diceritakan, detail sekali begitu. Dari situ saja kita bisa mengambil sebuah pelajaran bahwa para ulama itu dan para sahabat itu begitu detail mencatat seluruh kehidupan Rasul. Tinggal kita ini generasi yang datang belakangan ini kemudian mampu tidak mau menjaga warisan itu. Jadi sampai aroma tubuh Rasul aja kemudian dicatat oleh para ulama itu. Ya, bau mulutnya Rasul itu dicatat. Bahkan keringatnya Rasul itu dicatat. Ludahnya Rasul ketika beliau meludah itu dicatat. Bagaimana cara beliau meludah, bau ludahnya itu seperti apa, itu dicatat betul gitu. Ini ulama kita, jadi unik. Bukan dalam konteks mengkultuskan, menuhankan, tidak, tapi dalam konteks ta'zim dan ihtiram. Jadi dalam konteks menghormati dan mengagungkan beliau dalam batas-batasnya yang wajar. Baik, saya kira itu sebagai penutup. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.